Seorang pengusaha resto menelpon saya sambil gerundelan. Dia baru saja habis memarahi anak buahnya di bagian marketing. Diskon lagi, diskon lagi. Emang gak ada cara lain untuk bikin restoran ini ramai? Kalau cuma bikin promosi diskon, saya gak perlu bayar gaji kalian gede. Waduh, serius nih si bos marahnya. Terus saya mesti kasih tahu apa supaya dia nggak jadi kompor meleduk. Sebelum mulai bahasan ini, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan lonceng notification supaya tidak ketinggalan materi terbaru dari saya. Diskon 25%. Wih, 50%. Wele-wele, 90%. Gubrak, 200%. Gimana ceritanya? Beli satu, bisa gratisnya dua. Semua itu hanya terjadi di bisnis retail fashion. Mengapa bisa begitu? Rasio keuntungan menjual baju boleh dikatakan tidak terhingga, karena harga bandrol mereka kosong. Suka-suka mereka aja mau pasang angka berapa. Boleh jadi, keuntungan sepotong baju bisa sampai 500%. 5 kali lipat harga pokoknya. Jadi kalau mereka memberi diskon 50% atau 75%, bahkan sampai yang tidak masuk akal tadi, beli satu dapat gratis dua, apakah mereka rugi? Tentu saja tidak. Mereka tetap menang banyak, masih untung. Justru, mereka paling takut kalau baju yang mereka jual tidak habis melewati satu musim atau tren model baju itu sudah tenggelam. Maka tidak ada orang yang mau membeli atau mengenakan pakaian itu lagi. Jadi mereka berani memberikan diskon gila-gilaan untuk memancing perhatian orang untuk membeli. Siapa yang gak tergiur kalau diskonnya sampai 90%? Kalau cuma diskon 20%, 30%, 50% itu masalah kecil. Mereka tinggal gantung bandrol diskon itu tanpa perlu takut rugi. Bagaimana dengan bisnis restoran? Beda. 180 derajat berbeda. Keuntungan Anda tidak besar. Harga jual dengan food cost 30% aja, kalau bisa laku banyak terjual, Anda sudah senang. Bukan gitu? Sebaliknya, Anda tidak takut makanan Anda menjadi basi tidak habis terjual, karena Anda bisa memasaknya sesuai jumlah pesanan. Jadi kenapa kita mesti memberi diskon gede-gedean? Lagi pula, yang namanya orang datang ke restoran tidak spontan karena melihat diskon. Mereka ke restoran ada rencananya, ada waktu, dan ada acara untuk apa mereka bersantap. Jadi tidak salah kalau Pak Bos tadi marah-marah karena anak buahnya sering bikin promosi diskon. Sebenarnya, dulu ada zamannya restoran ikut diskon gede-gedean seperti itu. Wele-wele, ini beneran terjadi? Benar, itu terjadi 10 tahun yang lalu. Kalau tidak percaya, Anda buka aja link ke website itu. Makanya, restoran itu sudah tidak ada lagi sekarang.
Mohon maaf ya, apabila ada mantan restoran itu yang mendengar bahasan ini. Saya hanya ingin sharing agar jadi pembelajaran untuk kita semua. Restoran tersebut akhirnya tutup karena kehilangan pamor. Orang hanya datang ke restoran itu pada saat ada diskon. Kenapa gitu? Sebab lama-lama orang sadar kalau restoran tersebut bisa kasih diskon sebesar itu, berarti harga normalnya lah yang kemahalan. Harga yang pantas ya saat ada diskon itu. Bahkan sebagian orang malah berpikir negatif. Gimana kualitas makanan yang disajikan dengan harga diskon seperti itu? Baca deh ulasan negatif bagaimana pengalaman buruk yang terjadi. Ketergantungan pada promo diskon akhirnya membunuh restoran itu. Jadi, untuk Anda yang suka bikin promo diskon, hati-hati ya. Anda pernah mendengar konsep ember bocor? Seberapapun air dicurahkan dari keran ke ember itu, kalau embernya bocor, maka tidak akan membuat air menjadi penuh. Bahkan kalau kebocorannya lebih besar dari pemasukan, akhirnya ember itu akan kosong kehabisan air karena terbuang sia-sia. Contoh, Anda menjual 5 unit menu seharga 20.000. Maka pendapatan penjualan Anda sebesar 100.000. Tetapi Anda memberikan diskon 25%. Berarti Anda telah membuat lubang pertama yang lumayan besar pula. Maka penerimaan uang penjualan Anda berkurang menjadi 75.000. Food cost untuk menu itu katakan 30%. Sayangnya, lubang ini tidak bisa dihindarkan, harus kita terima. Maka keuntungan kotor Anda tinggal 45.000. Begitu seterusnya sesuai konsep ember bocor tadi. Sekarang bandingkan dengan ember yang ada di sebelah kiri. Anggap saja milik kompetitor Anda. Maka Anda bisa melihat di mana kebocoran ember Anda. Anda boleh berkilah, namanya juga promosi, kan mesti ada umpannya, dan pasti ada biayanya. Baiklah, Anda memberikan diskon 25%. Bagaimana kalau kompetitor Anda memberikan cashback 30%? Apakah ember kompetitor akan menjadi bocor? Anda memberikan diskon senilai 25.000. Kompetitor memberikan cashback senilai 30.000. Kira-kira umpan mana yang lebih menarik? Saat Anda memberikan diskon kepada customer, maka biaya 25.000 seketika menjadi beban Anda. Sedangkan kompetitor hanya menanggung beban 9.000 saja. Loh, kok bisa begitu? Karena customer akan menukarkan cashback itu pada kunjungan lain hari dalam bentuk makanan dan minuman. Food cost makanan Anda kan 30%. Jadi, biayanya 30.000 dikali 30%, ya 9.000 itu. Kompetitor memberikan cashback dalam bentuk voucher atau point reward yang tersimpan dalam kartu membership yang mereka buat. Sehingga saat customer berkunjung kembali, mereka dapat menukarkan voucher atau point reward tersebut.
Apakah customer yang Anda berikan diskon itu akan datang kembali berkunjung? Anda tidak akan pernah tahu, dan tidak ada jaminan tamu itu akan datang kembali. Yang jelas, tamu itu sudah mendapatkan diskon, dan pembebanan biaya diskon mesti Anda tanggung saat itu. Sebaliknya, kompetitor masih bisa berharap customer akan datang berkunjung untuk menukarkan cashback-nya, di mana saat mereka datang, mestinya mereka akan berbelanja lebih banyak dari nilai cashback yang mereka dapatkan pada saat kunjungan terdahulu. Artinya, umpan cashback itu menghasilkan sales. Bagaimana kalau customer itu tidak datang kembali lagi? Tidak masalah, toh kompetitor tidak menanggung kerugian dan biaya apapun. Malah boleh dibilang, kompetitor beruntung karena sudah menyelamatkan pendapatan penuh, tidak berkurang sepeser pun seperti Anda. Anda paham maksud saya? Dari kasus tadi, kita bisa belajar bahwa menjadi seorang marketing dalam mengadakan promosi bukan sekedar membuat aktivitas, tapi harus mampu menyusun perhitungan dan pertimbangan secara strategis berkaitan dengan beban biaya dan potensi pendapatan. Juga dampak terhadap kemajuan restoran secara keseluruhan. Jangan hanya mengadakan program marketing dengan memberikan diskon yang syarat dengan beban biaya, kalau hasil yang akan Anda peroleh tidak sebanding. Apalagi Anda tidak bisa mengukur keberhasilannya. Pada episode berikutnya, kita akan membahas bagaimana menyusun strategi promosi penjualan agar investasi yang Anda tanam dapat lebih efektif hasilnya. Dan bagaimana strategi membuat restoran ramai tanpa mengandalkan diskon. Sementara, sampai di sini dulu pembahasan dari saya kali ini. Semoga bermanfaat, dapat menambah wawasan, dan mencetuskan inspirasi. Pastikan Anda memberikan jempol like Anda, dan tolong share video ini kepada rekan kerja atau mitra bisnis Anda, supaya mereka mendapat pencerahan yang sama. Apakah Anda melakukan program promosi diskon juga? Silakan tulis pengalaman dan pendapat Anda di kolom komen di bawah. Email kami bila Anda ada pertanyaan atau usulan topik bahasan untuk video kita selanjutnya. Jangan lupa follow sosial media kami. Kunjungi sekarang dan temukan banyak hal menarik di sana. Terima kasih.